Haleluya, salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Sabtu malam hari ini tanggal 7 Februari 2026. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita semua beribadah kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita hari-hari bersama dengan Yesus. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi esok-esok hari. Penyerahan total kita hanya kepada Yesus. Juru selamat kita hanya Yesus. Kita mendapatkan hidup kekal kalau kita senantiasa bersama dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahman, kami nyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 203. Aku berserah Tuhan, tubuh, jiwa, rohku aku serahkan di dalam tangan Tuhan. Sebab Yesus berkata, kita membaca firman Tuhan Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Kita bawa anak-anak kita kepada Tuhan Yesus. Kita serahkan keluarga kita di dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Yakob Rahman, kami nyanyikan pujian ini. Oh, aku berserah. Amin. Kita serahkan semua. Aku berserah. Amin. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin. Haleluya. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, nyawa, jiwaku. Amin. Haleluya. Hanya aku hendak hidup bagi Engkau Tuhan Yesusku. Amin. Haleluya. Oh, aku berserah. Amin. Haleluya. Segenap tubuh, jiwa, dan rohku. Amin. Haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku hanya pada Engkau Yesusku. Amin. Haleluya. Ku serahkan pada Tuhan, bertelut aku di kaki-Mu. Amin. Haleluya. Dunia tidak memberikan pertolongan, hanya Yesus Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Oh, aku berserah. Amin. Haleluya. Segenap tubuh, jiwa, dan rohku Yesus, ku serahkan seluruh hidupku hanya pada tangan-Mu Yesus. Amin. Haleluya. Ku serahkan pada Tuhan, akan aku jadi milik-Mu. Amin. Haleluya. Berilah agar itu nyata dalam langkah hidupku. Amin. Haleluya. Oh, aku berserah Bapa, segenap keluargaku dalam tangan-Mu, sesuai dengan firman Tuhan 2 Samuel 23 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Ku serahkan seluruh keluargaku hanya dalam tangan-Mu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan,
Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bapa, malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Ampunilah semua dosaku, sucikanlah hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini ku siapkan hatiku untuk terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang memelihara Bapak Ibu bersama saya sampai Sabtu malam ini, tanggal 7 Februari, sebelum kita tidur, sebelum kita istirahat. Kita serahkan tubuh, jiwa kita, anak-anak kita, semuanya dalam tangan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, janji Tuhan 2 Samuel pasal 23 ayat 5, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian yang kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin, sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya. Amin. Sentral kita Tuhan Yesus, kita serahkan semua keluarga kita, suami, istri, anak-anak, semua kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Sebab hidup kita sesungguhnya berasal dari Tuhan. Kalau berasal dari Tuhan dan kita serahkan semua kepada Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan jaga lindungi kita. Di dalamnya ada janji Tuhan kekal dan teratur dan terjamin segala-galanya. Bahkan janji Tuhan berikan keselamatan dan kesukaan damai sejahtera dari kerajaan sorga. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca setiap malam, baca perjanjian baru, saudara ya. Terus kita isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya mau baca firman Tuhan, Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16, cuma 4 ayat tentang kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan Yesus. Ayat 13, demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ini Alkitabiah. Setiap anak-anak kita dari usia, ya menurut saya antara 3 bulan lah ya, sampai 7 bulan atau 1 tahun, atau terserah anak-anak berapa umur, yang penting kita menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Sebab kita ini berasal dari Tuhan, saudara. Jadi artinya kita bukti nyata mengkonfirmasikan dan kita menjelaskan kita kepada jemaat, dan nomor 1 kita serahkan kepada Tuhan. Supaya Yesus Tuhan menyertai anak-anak, menyertai keluarga kita. Dan kita sendiri berserah total kepada Tuhan. Dari masa anak-anak kita mau kembalikan sama Tuhan. Bahwa anak-anak diciptakan sama Tuhan. Kita semua diciptakan sama Tuhan. Dan kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Supaya dari anak kecil dan kita terus isi dari anak-anak dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti di dalam Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6 saya mau bacakan. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Ulangan pasal 6 ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi tiap hari, tiap saat kita mau bangun hubungan secara dengan Tuhan. Dari masa kecil anak-anak kita harus didik dia, kasih benih ilahi. Karena mereka adalah keturunan ilahi. Dan kita serahkan di dalam tangan Tuhan ya. Supaya hidup kita diberkati, anak-anak diberkati, semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Ini bukti nyata 14. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Murid-murid Yesus memarahi saudara. Dia pikir apa anak-anak tidak perlu datang kepada Tuhan. Tapi justru Tuhan berkata, ini anak memiliki kerajaan surga. Kenapa? Jadi artinya, mari kita mau hidup seperti anak. Artinya rendah hati. Karena mereka sombong. Buktinya mereka murid-murid Yesus memarahi. Dia pikir anak-anaknya buat apa diserahkan kepada Tuhan. Berarti sombong, tinggi hati. Kata Tuhan jangan. Ya,
Kalau kita tidak rendah hati seperti anak-anak, ya, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Harus rendah hati. Dalam kerajaan surga nggak ada kesombongan, nggak ada. Ya, Yesus tidak ajar rendah hati. Ya, kalau ada kesombongan pasti ada berantem. Bayangkan saudara, kalau masing-masing orang punya kesombongan, pasti berantem. Karena masing-masing menunjukkan egoisnya, masing-masing menunjukkan kebenarannya masing-masing. Nggak mau rendah hati dia. Ya, maka Tuhan tidak menempatkan orang sombong tinggi hati congkak di dalam kerajaan surga. Tapi ada di dalam kerajaan surga ada orang-orang yang memiliki karakter ilahi, karakter Kristus. Dari masa anak-anak perlu dididik untuk hidup dalam rendah hati. Maka intinya ini ke sana sebetulnya. Supaya kita belajar dari anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan dan hidup di dalam kerendahan hati. Kita sebagai orang tua harus punya sifat rendah hati seperti Tuhan Yesus. Ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak masuk ke dalamnya. Jadi harus rendah hati, ya. Harus kita mau salib, ya, pikul salib dan penyangkalan diri, ya. Baru setelah itu kalau kita penyangkalan dia punya rendah hati, diberkati sama Tuhan. Ini ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi berkat Allah turun kalau kita punya sifat rendah hati. Maka dipeluk sama Tuhan. Orang rendah hati akan dilawat sama Tuhan. Orang rendah hati akan di dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau sombong dibenci sama Tuhan. Baca. Ayo Yakobus pasal 4 ayat 6. Tuhan benci pada orang sombong, saudara. Ya, maka saya takut sama Tuhan. Dah boleh sombong-sombong, takut sama Tuhan. Apa yang mau disombongkan, saudara? Ya, nafas saja dari Tuhan, semua milik dari Tuhan. Saya mau baca nih, Yakobus pasal 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia dianugerahnya kepada kita lebih besar daripada, karena ia berkata, dia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang rendah hati. Nah, ini firman Tuhan ini. Oleh itu melalui firman-firman selalu kita dengar, mari belajar setiap Bapak Ibu punya sifat rendah hati, tidak boleh congkak, ya. Karena orang rendah hati didatengin sama Tuhan Yesus. Baca Yesaya 57 ayat 15, ya. Yesaya 57 ayat 15, demikian firman Tuhan, ya. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Amin. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar, melalui firman Tuhan malam ini, jaga hati kita, miliki sifat rendah hati, dan kita serahkan mulai anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya mau tanya masing-masing keluarga, apakah pernah Bapak Ibu keluarga anak-anak pernah diserahkan, ya, kepada Tuhan melalui hamba Tuhan di jemaat kita masing-masing? Jadi Bapak Ibu berjemaat dimanapun, coba kalau koreksi anak-anak belum serahkan Tuhan, biarpun sudah dewasa, ya, tapi kalau dia belum serahkan kepada Tuhan, sebaiknya, kan ini firman Tuhan, ya. Jadi belajar rendah hati, belajar taat kepada firman Tuhan. Bawa itu anak sekeluarga, serahkan ke dalam tangan Tuhan melalui Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua bawa di dalam tangan Tuhan. Dan Bapak Ibu orang tua juga maju ke depan, supaya bersama keluarga diberkati sama Tuhan, ya. Kalau kita rendah hati, kata firman Tuhan, diberkati. Seperti di dalam Mazmur 112, saya mau kasih ayat terakhir, ya. Mazmur 112 ayat 1-3. Kita berarti kalau kita rendah hati, berarti itu taat, ya. Jadi kita belajar taat. Orang Kristen harus punya sifat rendah hati, punya sifat taat. Kalau kita taat takut akan Tuhan, punya sifat rendah hati, hidup kita diberkati. Mazmur 112 ayat 1 dan 3 dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah. Ini takut akan Tuhan. Orang kiri yang takut akan Tuhan, dia cinta firman Tuhan. Dia taat. Sehingga kalau taat, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, menjadi orang benar. Karena hidupnya landaskan firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua, mari kita mau taat. Kita merendah hati. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku firman. Hidup kita diberkati sama Tuhan.
Rendah hati itu sifat dari Tuhan Yesus. Baca Matius 11 ayat 29. Belajar kepadaku, karena kata Tuhan Yesus, aku lemah dalam lembut dan rendah hati. Tuhan memberkati kita semua. Aku berserah. Amin. Haleluya. Aku berserah. Amin. Haleluya. Ada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbang tidur, mari kata firman Tuhan, berjaga dan berdoa. Dan kita memiliki sifat rendah hati seperti anak-anak. Dan mari kita musrahkan anak kita dalam tangan Tuhan, keluarga kita dalam tangan Tuhan. Sebab di dalam keluarga ilahi, kata 2 Samuel 23:5, di hadapan Allah itu berarti keluarga ilahi, terjamin, teratur segala kalanya. Bahkan Tuhan berikan keselamatan, dan Tuhan berikan kesukaan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.